Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita di hadis atau khutbah nomor 137 dari kitab khutbah-khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkenaan dengan kasih sayang Nabi untuk umat Islam ini. Ya, tempo hari saya ada menyampaikan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Aisyah, ya Aisyah, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, yang akan datang. Semoga kamu bersih dari dosa. Allah angkat derajatmu dan seterusnya. Ya, Allah masukkan ke dalam surga aja. Lalu Aisyah tertawa karena senangnya sampai kepalanya jatuh di paha Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu Rasul katakan, demi Allah yang tanganku, yang jiwaku berada dalam genggamannya, aku doakan doa yang serupa untuk umatku setiap habis sholat. Masya Allah. Ya. Sayangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umatnya didoakan agar besok menghadap Allah dalam keadaan bersih dari perbuatan dosa. Dosa-dosanya diampuni. Tuh doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya paling beruntung kita, bersyukur jadi umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi umatnya saja sudah tak ternilai harganya. Ya, kita bisa sujud kepada Allah saja sudah tak ternilai harganya. Bahkan saya sering mengatakan, jangan risau sholat kita diterima atau tidak diterima. Kita sudah sujud kepada Allah, itu sudah satu keberuntungan luar biasa. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini ya, doa seperti ini ditiru ya oleh ulama besar kita, semisal Imam Hanafi. Beliau apabila hendak melepaskan murid-muridnya yang telah lulus, yang hendak kembali ke kampung halamannya, beliau katakan, jangan lupa sunnah Nabi, pakai selalu baju putih-putih. Baju yang bersih, yang bagus, yang rapi. Apabila kamu sudah kembali ke masyarakat, janganlah ingin menjadi pemimpin. Tapi kalau ditunjuk, diminta jadi pemimpin, jangan pernah menolak. Apabila ada orang yang memanggilmu dari belakang, ya, mengajak bicara, kamu sedang mengajak bicara dari belakang, jangan kamu respon dia. Hatta supaya bicara itu muka dengan muka. Karena itu adalah adabnya. Di antaranya lagi nasihatnya adalah jangan lupa sehabis sholat, setelah kamu berdoa untukmu, keluargamu, orang tuamu, jangan lupa guru-gurumu. Doakanlah guru-gurumu. Doakanlah murid-muridmu. Ya, lihat. Itu kenapa demikian? Itu antara lain karena mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa jadi murid, siapa jadi guru. Jadi murid doakan gurunya, jadi guru doakan muridnya. Ya. Jadi seorang ayah doakan anaknya, doakan cucunya, doakan jadi seorang anak, doakan orang tuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ini membawahi umat yang sedemikian banyaknya. Beliau sangat sayang kepada umatnya. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan min jawfil laili fasalla fil masjid. Jadi satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar di malam hari, di tengah malam. Ya jam berapaan itu ya? Jam 12-an lah itu.
atau jam 11, jam 12. Lalu beliau sholat di masjid. Oh, sahabat-sahabat melihat satu hal yang tidak biasanya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah di sholat malam di masjid, itu beberapa mereka lompat masuk ke masjid untuk ikut sholat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sahabat-sahabat yang sholat bersama Rasul. Ya. Sampai sedemikian rupa keinginan semangat sahabat untuk sholat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Besok paginya mereka yang ikut sholat bersama Rasul, oh kita malam sholat sampai subuh, sholat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tengah malam keluar, sholat. Oh, besok malamnya kumpul lagi. Lebih banyak dari yang pertama. Aisyah mengatakan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dulu, terus keluar di tengah malam. Ya, beliau sholat, terus orang-orang yang tadi pagi itu ngobrol-ngobrol semua sholat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Besok paginya kejadian itu diceritakan kepada masyarakat banyak. Malam yang ketiga itu yang datang lebih banyak lagi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk masuk ke dalam masjid di tengah malam. Beliau sholat, semuanya juga sholat. Sahabat-sahabat sholat. Ya, malam yang keempatnya, oh masjid nggak nampung, masjid nggak nampung. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di rumah, beliau tidak keluar. Qalat, Aisyah mengatakan, hatta sami'tu nasan, sehingga saya mendengarkan orang-orang yaquluna, ya, minhum yaquluna, di antara mereka ada yang mengatakan as-salah, salat, salat, salat. Rupanya subuh, nunggu sampai subuh mereka. Falamma shallal fajr sallama, begitu selesai salat subuh, Rasulullah salam, thumma qama fin nas. Kemudian beliau berdiri di tengah-tengah atau di tengah-tengah jamaahnya, fatasyahada. Beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, amma ba'du, adapun setelah itu, fa innahu lam yukhaf alayya sya'nukum al-laila. Apa katanya? Itu sebenarnya saya tidak, keadaan kalian di malam hari yang sangat tumpah ruah di situ, ya tidak perlu ditakuti. Itu tidak perlu ditakuti. Kenapa? Karena itu adalah potret semangat para sahabat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala bersama Rasul. Jadi yang ditakuti apa sehingga Rasulullah tidak keluar? Beliau mengatakan, walakinni khasyitu an tufrada alaikum fata'jizu anha. Ya, tetapi saya khawatir kalau sholat malam berjamaah itu diwajibkan kepada kalian, ya, dan fata'jizu anha, nanti kalian tidak bisa melakukannya, berat.
Baik. Ini tidak disebutkan ya, kalau ini sholat malam Ramadan atau qiyam Ramadan. Ya, jadi ini adalah hadis yang dijadikan sebagai dasar bagi para ulama untuk menyimpulkan hukum sholat taraweh atau qiyamul lail berjamaah di bulan Ramadan. Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya kepada kita. Sholat sunnah malam berjamaah itu ya sholat taraweh, sholat ya qiyamul lail ya. Bahwa qiyamul lail itu di Ramadan, di luar Ramadan disunahkan berjamaah dan jahar. Dan dua-dua hadis itu ada. Ya. Nah, di zaman dan itu akhirnya menjadi sunnahnya para sahabat. Sholat malam bulan Ramadan itu di masjid. Mereka sholat ya berjamaah, ada yang sendiri-sendiri, terpisah-pisah. Demikian juga di zaman Abu Bakar menjadi khalifah. Setelah Umar menjadi khalifah, Umar bin Khattab melihat, waduh ini tidak teratur ya. Jadi Umar bin Khattab panggil Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam sholat. Ya. Qari'nya sahabat. Sholatnya 20 rakaat. Salam setiap 2 rakaat. Ya, ada sahabat yang menentangnya, enggak ada. Jadi itu disebutnya syibhul al-ijma' as-sahabi. Itu mirip dengan ijma' sahabat. Sampai sekarang sholat tarawehnya ya 20 rakaat di Mekah, di Madinah. Nah, karena itu yang dilakukan oleh para sahabat. Yang mereka berkumpul tidak mungkin untuk berdusta. Tidak mungkin untuk mengkhianati ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa zaman Rasulullah hanya 3 malam saja itu? Ya, alasannya adalah khawatir. Bukan dikhawatirkan kumpulnya, enggak, itu sah. Sholat malam qiyamul lailnya di masjid itu berjamaah itu bukan satu hal yang ditakuti. Yang dikhawatirkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah turunnya wahyu untuk mewajibkan qiyamul lail Ramadan. Ya. Itu menjadi, atau qiyam Ramadan itu menjadi wajib. Karena wahyu saat itu masih turun. Dan hukum itu turun secara berangsur. Karena sayangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, beliau stop. Beliau keluar untuk berjamaah dengan sahabatnya. Ya, sahabat-sahabat tetap datang ke masjid karena itu dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Umar berpendapat wahyu sudah tidak turun. Sudah selesai dengan wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada alasan untuk takut nanti diwajibkan sholat tarawih berjamaah. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Banyak ulama-ulama mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih, sholat malam Ramadan, qiyam Ramadan bersama sahabatnya hanya 3 malam atau 4 malam saja berdasarkan hadis ini. Tapi banyak juga yang lupa bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap Ramadan ada beliau i'tikaf di masjid. Dan sahabat-sahabat ikut i'tikaf Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Saat i'tikaf, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibangunkan oleh sahabat satu tempat khusus yang orang tidak bisa melihatnya. Ya, dengan apa itu? Dengan tikar dikasih penghalang. Bikin kamar, semacam kamar kecil untuk khusus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena apa? Karena setiap malam Jibril datang. Untuk apa? Untuk mendengarkan hafalan Quran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mendiskusikan isi kandungan Al-Quran. Diajari oleh Jibril itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap malam. Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang terbaik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling baik, manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwaduhu hina yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Dan paling dermawannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu di malam Ramadan, ya, setiap didatangi oleh Jibril. Wa kana yudarisuhul Quran. Jibril mengajarinya Al-Quran. Tuh. Ya. Tuh. Jadi di malam Ramadan itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedekah itu ya sedekah. Hampir tidak ada sahabat yang tidak tersentuh oleh kebaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari sedekahnya. Tahun 2011 saya i'tikaf di Masjidil Haram bersama almarhumah. Hampir saja uang tidak laku. Mau beli roti, aduh ini ada toko roti, dia tulis bulan Ramadan tidak jual roti, tapi dibuka toko itu rotinya banyak kelihatan. Rupanya memang tidak jual dia. Dia sedekahkan saja setiap malam itu satu toko itu setiap malam. Sebelum buka itu sudah baris semua, masing-masing pegang kupon. Ya, setiap luar biasa. Sampai kalau di Masjid Madinah itu Masjid Nabawi ada dikasih jadwal itu. Tanggal 1 Ramadan, PT ini sebelah sini, PT ini sebelah sini. Ya sudah ada, ini roti dan korma, ini nasi kebuli, ini shawarma, ini wah. Kalau tidak dijadwal itu akan berlebih, tidak termakan. Lihat tuh, pengaruh dari hadis tentang dermawannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di malam-malam Ramadan. Baik. Apa yang ingin saya katakan tentang i'tikafnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Satu, berkenaan dengan qiyamul lail. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pasti qiyamul lail. Untuk apa i'tikaf kalau tidak qiyamul lail? Ya. Nah, di sana ada hadis di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau qiyamul lail di Ramadan itu sholatnya terdengar dan kepalanya terlihat karena tikarnya itu berdiri sampai kepala Rasul. Jadi kelihatan dari belakang kalau orang melihatnya. Maksudnya kalau sholat kan menunduk. Kalau beliau ruku, sujud dulu ya tidak kelihatan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu kalau di belakangnya sahabat-sahabat ikut.
ikut sholat bersamanya. Jadi terjadi jamaah itu, sholat berjamaah. Maka ulama-ulama mengatakan sholat malam 20 rakaat itu karena itu. Ya, ya, hadis ini juga memberikan pelajaran bahwa sholat berjamaah di mana makmumnya tidak melihat imamnya, karena di malam itu, malam Ramadan itu, ya belum ada lampu, gelap itu. Ya, sampai Imam Bukhari tahun 200-an itu menulis kitab At-Tarikhul Kabir yang memuat 4.000 nama perawi hadis. Itu di samping kuburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada lampu. Nulis setiap malam. Betapa dahsyatnya tuh karomah Allah buat Imam Bukhari. Nggak ada lampu. Jadi sholat berjamaah di mana makmum tidak bisa melihat imam, suara terdengar, itu hukumnya sah dengan hadis ini. Itu yang pertama. Terus maaf ya, yang pertama saya mau ulang ya, dari hadis ini saya ingin mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih atau qiyam Ramadan bersama sahabat itu bukan di 3 malam dari hadis yang tadi saya baca saja. Tapi hadis yang ini juga menunjukkan bahwa sahabat-sahabat qiyamul lail bersama Rasul di Ramadan itu di setiap i'tikaf. Ya. Yang kedua, berimam atau bermakmum kepada imam yang tidak terlihat karena terhalang, itu hukumnya sah. Ya. Karena terdengar. Ya, waktu berdiri terlihat kepala, waktu kerukuk sendiri tidak kelihatan karena terhalang. Ya. Yang ketiga, hadis ini menganjurkan kepada kita untuk menghidupkan sunnah Rasul. I'tikaf, qiyam Ramadan berjamaah, ya, terus memperdalam Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak mempelajari Al-Quran di Ramadan itu, memperbanyak sedekah, ya, di bulan Ramadan, mengubah tabiat dari kikir menjadi dermawan, dari dermawan menjadi dermawan yang levelnya papan atas. Ya, dari hadis ini ya. Mungkin ada pertanyaan, apakah saat itu Rasul tidak takut kalau difardukan? Rasul tidak takut. Ya. Karena apa? Karena Rasul sudah kasih penghalang. Ya, mungkin ini bukan atas anjuran saya berjamaahnya yang seperti ini, dengan seperti itu tidak turun, ya, atau tidak akan turun wahyu. Nah, Rasul lebih tahu dari kita lah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sampai urusan ibadah pun Rasul sayang kepada umatnya. Jangan sampai itu memberatkan. Kalau diwajibkan berat. Ingat kan, Musa mengatakan, aduh 50 rakaat. Sana minta kepada Allah, minta keringanan. Sampai akhirnya dijadikan 5 kali sholat. Dari 50 sholat menjadi 5 kali sholat. Yang Allah katakan, la tubaddalu ladayya. Itu tidak diubah sebenarnya. Itu tetap 50. Karena 1 dihitung 10. Ya. Itu karena apa? Karena sayang kepada umat.
Diajari siapa? Musa mengajari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sayang kepada umatnya. Dan sekaligus itu untuk menunjukkan bahwa paling baik orang beribadah itu ambil yang paling ringan, yang paling mudah. Aisyah mengatakan, andaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk memilih antara dua ibadah, pasti beliau akan memilih yang lebih ringan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mengamalkan amalan, ia akan mendawamkan amalan itu, meskipun sedikit. Karena mendawamkan amal yang baik, meskipun sedikit, lebih baik daripada mengamalkan amalan yang baik banyak tapi terputus. Ya. Sekaligus ini mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya moderat, bersikap tengah dalam beragama, itu termasuk di dalamnya ibadah. Jadi habis sholat Isya istirahat, terus tengah malam sholat sampai subuh. Wah, zaman itu Masya Allah. Ya. Nah, kita sekarang kalau i'tikaf di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, habis sholat Isya, sholatlah kita sholat tarawih. 20 rakaat, selesai 1 juz. Nah, karena suasana batin kita ini terbebas dari kebiasaan suasana batin terkungkung oleh urusan dunia, maka sholat mendengar 1 juz itu pengennya malah nambah. Saking nikmatnya sholat tarawih di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Pulang dari itu ada makan-makan sebentar, tidur sebentar. Jam setengah 12 kita siap-siap, kita berangkat. Jam 12 malam ada aba-aba sholatul qiyam rahimakumullah. Was berdiri semua. Berapa rakaat? Dulu di Masjidil Haram 11 rakaat. Di Masjid Nabawi 17 rakaat. Nah, sekarang yang Masjid Nabawi, Masjidil Haram 17 rakaat. Nah, jadi sholat itu panjang. Ya, sholat itu panjang. Orang-orang di sana tidak mikir kerja. Semuanya fokus untuk ibadah. Ya, berbeda dengan di tanah air ya, masih siangnya masih pada kerja. Ya, yang kerja ya. Tuh, yang jualan yang mumpung bulan Ramadan, yang jualan kolak yang mumpung Ramadan, jualan baju, jualan makanan mumpung Ramadan. Tapi ada yang ambil gaya bulan Ramadan stop hanya untuk beribadah. Oh ya. Jadi 11 bulan itu ditabung untuk 1 bulan tidak melakukan kegiatan-kegiatan bisnis atau pekerjaan-pekerjaan dunia, semuanya untuk urusan akhirat. Ya, apabila dia lakukan itu, bisa lakukanlah. Ada ya pegawai, ya, karyawan, pegawai, mereka tahu hak untuk liburnya setiap bulan berapa hari, misalnya 3 hari. Ya, kali 11 jadi 33 tidak diambil. Diambilnya di bulan Ramadan, kantornya mengatakan boleh. Oh, bulan Ramadan hanya untuk di masjid saja. Ya, kondisi keuangannya cukup dan seterusnya dan seterusnya. Baik, saya kira itu ya tentang sayangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya dari hadis yang sangat termasyhur ini.